Eh. Kene Bang. Kemana nih? Alhamdulillah, Masya Allah. Telat lama? Ya, Aman ya? Oke. Aman. Langsung kita mulai aja ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mendiskusikan tentang etika bisnis dalam industri halal. Sebelum kita mulai ya, seyogianya karena ini etika bisnis, marilah kita buka diskusi kita pada hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga berjalan dengan lancar. Ala diniyah wa ala kulli niyyah bisholihah. Al-Fatihah. Boleh, amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama akan saya buka dengan definisi dari etika bisnis, karena ya kita bahas tentang etika bisnis dalam industri halal. Yang pasti definisi dari etika bisnis adalah kajian dan penerapan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang berkaitan dengan perilaku dan pengambilan keputusan dalam konteks dunia bisnis. Karena ini membahas tentang prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai, maka sudah dipastikan kita akan membahas tentang norma, aturan, apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang sebaiknya ditinggalkan, seperti itu. Adapun pentingnya etika bisnis adalah salah satunya reputasi dan kepercayaan, entah itu kepercayaan antar pelanggan ataupun kepercayaan antar rekan bisnis dan sebaliknya. Jadi ini mengenai reputasi di mata persepsi masyarakat maupun pelanggan dan juga bisnis-bisnis yang lainnya. Lalu ada kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, karena etika ini menjaga kita dari hal-hal yang dilarang maupun diilegalkan oleh pemerintah gitu. Dan terakhir ada loyalitas pelanggan. Karena dengan kita menjaga etika dari bisnis yang kita jalankan, maka otomatis setiap pelanggan yang datang ke kita ketika tahu bahwa kita memiliki etika yang sebaik itu, pasti mereka akan kembali membeli produk kita. Itu salah 3 dari 9 etika bisnis, pentingnya etika bisnis yang ada di makalah yang telah kita buat. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mbak Dita ya. Oke, itu kan sedikit penjelasan mengenai etika bisnis ya. Kemudian industri halal. Industri itu menurut KBBI kegiatan memproses atau mengolah suatu barang dengan menggunakan sarana dan peralatan seperti mesin dan misalnya mesin. Nah, sedangkan halal itu dari bahasa Arab yang artinya diperbolehkan atau diizinkan. Nah, sertifikat halal ini memiliki peran penting ya untuk memastikan bahwa suatu produk ini memenuhi standar syariah. Dalam konteks bisnis, produk dan layanan halal harus memenuhi kriteria kebersihan, keamanan, serta kejujuran dalam proses produksinya, tanpa menggunakan bahan-bahan yang dilarang seperti alkohol dan daging babi. Dari segi ruang lingkupnya itu meliputi makanan, minuman, kosmetik, farmasi, dan jasa itu dari segi pariwisata dan logistik. Nah, konsep halal tidak hanya berkaitan dengan aspek kebersihan dan keamanan, tetapi juga mencakup aspek etis, kesejahteraan hewan, dan keberlanjutan lingkungan. Nah, regulasi dan sertifikasi halal memegang peran penting dalam menjaga integritas industri. Lembaga sertifikasi halal memastikan bahwa setiap produk atau layanan memiliki
memenuhi standar yang telah ditetapkan baik untuk kebutuhan pasar domestik maupun internasional. Dan ada beberapa ciri utama industri halal. Yang pertama, halalan thayyiban. Jadi suatu produk harus halal, tidak hanya halal tapi juga aman, sehat, bermanfaat dan bebas dari unsur berbahaya. 2. Sertifikasi halal, yaitu proses sertifikasi diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar halal dan memberikan jaminan kepada konsumen. Yang ketiga, keberlanjutan dan etika. Selain aspek syariah, industri halal juga memperhatikan kesejahteraan hewan, kelestarian lingkungan, dan tanggung jawab sosial. Mungkin bisa dilanjut. Sedikit mengulas ya, berarti industri halal itu mengenai sebuah industri yang dia tidak lepas atau tidak keluar dari tatanan syariat Islam, seperti itu ya. Garis besar. Selanjutnya mungkin Mbak Marcella ya. Selanjutnya itu penerapan etika bisnis Islam ya. Nah, dalam penerapan etika bisnis Islam dalam perkembangan industri halal, tentunya di Indonesia itu menjadi sebuah keniscayaan, di mana implementasi etika bisnis Islam dapat dilakukan dengan cara bisnis halal yang bertanggung jawab. Di mana dalam menerapkan etika bisnis industri halal ini dilaksanakan melalui beberapa penerapan bisnis, bagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ada beberapa penerapannya, yaitu yang pertama, bersikap jujur. Dengan kejujuran, pengusaha itu akan mendapatkan kepercayaan dari pelanggannya. Mungkin salah satu contohnya yaitu seperti dari kesesuaian harga dengan timbangan. Jadi saat kita membeli itu sesuai dengan timbangan dan harganya. Tidak kurang dan tidak lebih. Nah, yang kedua itu menepuk harta. Maksud menepuk harta di sini itu kita sebagai penjual ya, itu tidak menyimpan barang atau menimbun barang saat harga barang itu murah lalu menjual kepada pembeli saat harga itu tinggi. Nah, terus yang Menimbun. Iya, menimbun barang itu bagian. yang selanjutnya yaitu barang yang dijual harus halal. Tentunya kita kan konteks pembahasannya di industri halal, pastinya kita harus menjual produk halal, tidak mungkin dong kita menjual produk yang haram. Mungkin contohnya seperti alkohol, daging babi dan lain-lain. Nah, terus selanjutnya yaitu transaksi jual beli tanpa paksaan. Nah, saat melakukan transaksi jual beli itu para penjual dan pembeli harus sama-sama ridho. Jadi tidak ada keberatan antara salah satu pihak. Dan yang terakhir itu memperlakukan karyawan dengan baik. Tidak hanya mengatur tentang jual beli, etika bisnis ala Rasulullah juga mengajarkan umat Islam untuk memperlakukan karyawannya dengan baik. Nabi Muhammad SAW menganjurkan para pengusaha untuk berlaku adil serta membayarkan upah karyawan dengan layak. Ya, mungkin memang kita sebagai umat Rasulullah harus menjadikan Rasulullah sebagai panutan, karena Rasulullah dari kecil itu sudah berdagang ya, sudah berbisnis, sudah ya, dan itu dijalankan dari kecil dengan tanpa keluar dari jalur syariat. Walaupun masih kecil itu sudah ya, karena Nabi itu biasanya direkso atau dijaga dari melakukan dosa-dosa, maka ya kalau kita ingin industri halal atau berbisnis dengan cara yang baik dan benar, maka kita kembalikan lagi ke Rasulullah seperti apa dulu ketika beliau berdagang, ketika beliau menjalankan bisnisnya hingga sukses, itu kan tidak ada yang merasa dicurangi ataupun merasa dirugikan. Ya, mungkin seperti itu. Lanjut. Misal ada dengan perkembangan zaman seperti itu, gimana menanggapinya untuk agar selalu berpedoman kepada syariat Rasulullah? Jadi kalau kita tarik ke situ mungkin lebih panjang ya, karena dari dulu perilaku Rasulullah itu dihimpun dalam sebuah hadis, lalu hadis itu diilmukan atau disyariatkan dalam artian dibukukan dengan aturan-aturan atau norma-norma itu di ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu adalah sebuah ilmu yang membahas tentang sebuah halal, haram, sunnah, mubah maupun makruh, yang dimana
itu adalah pedoman kita sebagai umat di zaman sekarang, karena kita tidak pernah bertemu Rasulullah ataupun bagaimana Rasulullah dulu itu berdagang dan sebagainya. Maka ya kita mengacu pada ulama-ulama terdahulu yang dari hadis-hadis itu mengumpulkan sebuah buku aturan, sebuah buku yang digunakan untuk kita umat zaman sekarang mengetahui perilaku-perilaku yang Rasulullah lakukan gitu. Lalu untuk selanjutnya Mas Ilham dulu. Untuk manfaat penerapan etika bisnis dalam industri halal, yang pertama, menjamin kepercayaan konsumen. Penerapan etika bisnis yang baik dapat membangun kepercayaan konsumen itu sendiri. Dengan etika bisnis yang baik, dapat menunjukkan komitmen perusahaan terhadap kualitas, kejujuran, dan transparansi. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan penjualan dan profitabilitas. Dan yang kedua, memastikan keberlanjutan industri. Penerapan etika bisnis dalam memastikan keberlanjutan industri halal sehingga dapat memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Perusahaan mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Dalam hal ini, perusahaan yang jujur mengenai produk yang dijual akan mendapatkan konsumen yang loyal, sehingga konsumen akan dapat dengan sukarela merekomendasikan kepada orang lain untuk menggunakan produk tersebut. Dan yang ketiga, menjamin kualitas produk. Sertifikasi halal sebagai sistem jaminan kualitas yang menyeluruh dapat membantu industri halal memenuhi kebutuhan konsumen. Pelaku usaha muslim harus termasuk makanan, obat-obatan, dan barang-barang yang akan digunakan karena produk yang bersertifikasi halal dijamin sehat, mereka disukai oleh masyarakat muslim dan non-muslim. Sertifikasi halal sangat penting untuk memenuhi hukum agama dan bisnis, terutama di sektor makanan dan minuman. Yang keempat, membuka peluang pasar internasional. Produk yang bersertifikasi halal akan lebih mudah memasuki pasar internasional. Memiliki sertifikasi halal bukan hanya penting untuk memasuki pasar-pasar dengan mayoritas muslim, tetapi juga memberikan peluang dalam menghadapi permintaan global yang mengutamakan kehalalan produk itu sendiri. Konsumen di seluruh dunia semakin menyadari pentingnya produk halal, tidak hanya sebagai kebutuhan agama, tetapi juga sebagai pilihan yang dianggap lebih sehat, aman, dan bertanggung jawab. Seperti itu. Ya, di sebuah manfaat dari etika bisnis dalam industri global. Jadi banyak sekali pasti manfaatnya ketika kita menegakkan agama Allah, dalam artian menegakkan syariat Islam. Insya Allah pasti banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari melakukan hal-hal tersebut. Selanjutnya Mas Araf, monggo. Oke, untuk selanjutnya tadi dari teman-teman kan sudah menyampaikan banyak tentang industri halal, Ya. terutama di etikanya. Nah, selanjutnya ini mengenai tentunya dalam penerapannya itu kita menghadapi beberapa tantangan. Nah, mungkin untuk tantangan yang pertama itu kebutuhan sertifikasi halal. Nah, tadi dijelaskan oleh Kak Marcella mengenai bahwa dalam penerapannya etika itu termasuk untuk menjual produk yang halal. Nah, produk yang halal ini tentunya untuk benar-benar bisa dikatakan halal di Indonesia kan kita perlu memiliki sertifikasi halal. Ya. Nah, sertifikasi itu bukan hal yang sembarangan didapatkan. Perlu mematuhi beberapa ketentuan yang sudah ada. Nah, untuk tantangan yang kedua itu pemantauan proses produksi. Nah, untuk bisa memenuhi syarat-syarat mendapatkan sertifikasi halal, tentunya dalam proses produksi itu benar-benar harus sering dipantau untuk menjaminlah bahwa memang produk tersebut tuh benar-benar halal mulai dari bahannya sampai dalam proses pembuatannya.
Lalu yang ketiga itu ada edukasi konsumen. Nah, bagi perusahaan itu penting untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada konsumen mengenai produk yang mereka tawarkan. Nah, konsumen muslim itu sangat memperhatikan bahwa produk yang akan mereka konsumsi ini sudah sesuai atau belum. Jadi dari perusahaan perlu secara proaktif lah menyampaikan ke konsumen mengenai produk yang mereka pasarkan. Lalu tantangan yang keempat itu ada sinergi dengan stakeholder. Nah, stakeholder di sini yang dimaksud itu baik internal maupun eksternal. Nah, untuk yang eksternal itu perusahaan perlu bekerja sama dengan otoritas keagamaan, terutama lembaga yang menaungi sertifikasi halal, lalu pemerintah, untuk memastikan bahwa produk yang mereka pasarkan itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Lalu di saat ini tantangan yang kelima itu mengenai adaptasi teknologi. Nah, saat ini kan teknologi yang berkembang itu banyak sekali. Dalam penerapannya di industri halal itu perlu adaptasi yang akurat atau tepat lah. Bahwa penggunaan teknologi itu tidak bisa sembarangan. Perlu dikaji terlebih dahulu mengenai teknologi yang akan digunakan, dan perlu diketahui lah bahwa apakah penggunaan teknologi itu akan merusak kehalalan produk yang akan dipasarkan atau tidak. Lalu yang terakhir itu ada kompleksitas hukum syariah. Hukum syariah yang mengatur halal haram tadi sudah sempat dijelaskan sedikit Mas Hendra, itu fikih. Itu seringkali terlihat kompleks dan memerlukan interpretasi yang tepat, terutama dalam bisnis modern ya. Penerapannya itu tidak hanya teoritis, tapi juga harus memiliki kemampuan untuk menerapkannya secara praktis di dalam industri. Nah, itu. Mungkin sedikit pertanyaan ya, Mas. Karena untuk menjaga ini sertifikasi halal kan, apakah itu cukup untuk seorang konsumen yakin bahwa wah produk ini benar-benar halal? Padahal kan kita tahu bahwa sertifikasi halal itu sebenarnya nggak sesulit itu untuk didapatkan. Karena saya juga pernah mengajukan dan tidak ada proses dari lembaga yang untuk mengecek produk apakah ini benar-benar halal atau tidak. Tapi hanya sekedar foto dan deskripsi produk saya cukup dikatakan halal, padahal kan belum tentu apa yang proses pembuatannya juga mereka nggak tahu dan sebagainya. Itu sering dan itu banyak terjadi di masyarakat kita. Maka konsumen ini, kalau saya sebagai konsumen mamang, apakah benar ini yang halal gitu? Apakah sampean punya jawaban tentang hal itu? Nah, untuk apakah benar ini halal atau tidak, mungkin kalau dari saya sebagai konsumen itu saya mencari produk-produk terutama makanan ya, ini yang paling riskan terkait halal haram. Nah, makanan itu makanan yang ya setidaknya kita tahulah bagaimana proses pembuatannya. Nah, mungkin contoh, kalau saya sih terus terang jarang ya untuk jajan makanan makanan ringan. Mungkin untuk kayak makanan berat kayak nasi itu lebih sering. Nah, itu biasanya saya cari yang emang bahan yang digunakan itu jelas kehalalannya. Nah, untuk proses pembuatannya itu setidaknya di situ kebanyakan saya ambil contoh warung-warung lah. Itu kan proses pembuatannya ya kita bisa lihat sendiri. Nah, itu mungkin untuk dari saya sendiri. Nah, untuk yang produk-produk snack dari perusahaan-perusahaan besar seperti yang sudah kemasan-kemasan itu, biasanya banyak kita lihatlah video-video tentang proses pembuatannya. Mungkin bisa dari situ ya. Ya mungkin sih tambahin, mungkin untuk yang kecil-kecil UMKM, saya lebih seneng kalau disuruh untuk edukasi untuk produk halal yang baik itu seperti apa, halalan thayyiban. Jadi daripada jika kita membahas tentang lembaga yang menaungi kehalalan produk, lebih baik lembaga ini itu mengedukasi ke lapisan masyarakat yang menjalankan bisnis dengan gini loh caranya, produk-produk yang
halal itu yang seperti ini, jadi jelas. Dan tanpa harus mengawasi, itu harus ada kesadaran dari produsennya. Jadi kalau ada kesadaran dari produsen ya, misal walaupun kita nggak bisa menggeneralisir semuanya, pasti sadar bahwa kehalalan produk itu penting, tapi setidaknya kalau ada hal seperti itu, saya sebagai konsumen itu merasa lebih aman untuk membeli. Saya tahu bahwa kemarin di Kudus ada sebuah seminar mungkin yang mengedukasi tentang kehalalan produk, maka ya insya Allah akan aman lah untuk beli produk yang beberapa produsen yang ikut seminar itu gitu. Mungkin sedikit rangkuman ya, terakhir kesimpulan bahwa etika bisnis dalam industri halal itu kita bukan hanya ngomong tentang norma yang harus dipatuhi dan nilai-nilai yang harus dijalankan oleh sebuah perusahaan, tetapi juga bagaimana kita memberikan manfaat kepada para konsumen, kepada masyarakat sekitar dan sebagainya, dengan apa? Dengan kejujuran, dengan transparansi, lalu juga tidak merugikan salah satu pihak, dan pastinya karena industri halal maka produk yang dipasarkan haruslah halalan thayyiban. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan. Mungkin ada tambahan dari teman-teman? Mungkin sedikit ya Mas. Ya, moga. Tadi kan saya menyampaikan terkait tantangan nih. Tantangan. Kita belum membahas terkait solusinya. Mungkin untuk solusinya bisa nanti kita bahas lebih lanjut bersama teman-teman kelas yang lain. Oke. Nanti kita minta tanya jawab yang mungkin lebih intens ya di kelas nanti. Baik, saya tutup ya diskusi kita pada hari ini dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.